Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dengan NX1032-2033 akan membuat video tutorial untuk test execution otomatis. Nah, jadi untuk tugas ini adalah membuat tutorial langkah-langkah melakukan test execution menggunakan katalog. Nah, di sini saya sudah ada test case BBT dan BBT. Selanjutnya saya akan membuat test case test case pada katalog. Nah, pada katalog saya di sini sudah menyiapkan yang BBT terlebih dahulu tadi sebelum melakukan recording. Sekarang saya akan mencontohkan atau membuat tutorial untuk membuat test case yang black box testing saja. Jadi saya akan menggunakan 6 test case karena test case ketujuhnya ini tidak termasuk ya. Pertama, saya akan merecord langkah-langkah sesuai dengan test step yang ada di test case. Untuk test case pertama itu melakukan login dengan credential yang valid dan sudah terdaftar. Di sini username-nya adalah dalam Ridwan dan passwordnya dalam 1545. Lalu klik login. Di sini berhasil login ke sistem, namun tidak ada penanda khusus, maka saya akan menandai dengan mengklik beranda, yang artinya sudah berhasil masuk ke beranda. Lalu kita save. Oke, dan buat nama test case-nya. Saya akan membuat nama yang menjadi TC1 BBT. Deskripsinya saya akan mengambil dari test case. Nah, di sini sudah bertambah test case-nya. Saya akan menjalankan test execution-nya nanti di akhir setelah semua test case sudah terbuat. Sekarang saya akan lanjut ke test case kedua sampai ke 6 terlebih dahulu. Kita record lagi langkah-langkahnya. Nah, di sini test case kedua yaitu melakukan login dengan credential yang sudah terdaftar namun memasukkan password yang salah. Expected resultnya harusnya gagal login menggunakan username atau password salah. Kita masukkan username yang benar, lalu masukkan password salah. Di sini saya masukkan 123456. Lalu klik login. Nah, ini muncul notifikasi login gagal di sana untuk usaha. Saya akan klik agar menjadi penanda bahwa ini loginnya gagal. Lalu save. Lalu saya berikan nama TC2 BBT. Deskripsinya bukan lagi dengan credential yang sudah terdaftar namun memasukkan password yang salah. Lalu oke. Oke, sekarang saya akan lanjut ke test case ketiga untuk BBT. Nah, untuk test case ketiga yaitu melakukan login dengan credential yang sudah terdaftar namun memasukkan username yang salah dengan password yang benar. Expected resultnya menggunakan pesan username atau password salah. Kita masukkan username salah, kita masukkan Jondo. Passwordnya kita masukkan yang benar. Lalu klik login.
Nah, setelah lepas salah, saya akan mengklik ini untuk penanda. Lalu save. Test 3. Deskripsinya melakukan login dengan kredensial yang sudah terdaftar, memasukkan sudah masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke test case keempat. Start record. Kita lihat test case keempat. Test case keempat adalah melakukan login dengan kredensial yang sudah terdaftar, namun memasukkan username dan password yang salah. Artinya tidak memasukkan username dan password yang tidak valid. Kita masuk lagi, kita isi jodoh dengan password yang tidak ada, tidak pernah terdaftar. Lalu login. Kita save. Oke, test case TC 4 BDT. Deskripsinya oke, kita lanjut ke test case kelima. Test case kelima melakukan login dengan kredensial yang sudah terdaftar, namun tidak memasukkan password. Artinya kita harus mengosongkan bagian password. Expected resultnya menentukan field username atau password tidak boleh kosong. Kita ke Chrome, kita isi username yang sudah terdaftar, lalu passwordnya kita biarkan kosong, lalu langsung kita login. Nah, di sini muncul pesan, namun tidak bisa diklik. Saya akan biarkan saja. Saya akan langsung save. Test case kelima, deskripsinya. Oke. Yang terakhir, test case keenam. Core. Untuk test case keenam, melakukan login dengan tidak memasukkan username, atau sama aja dengan tidak mengisi field login sama sekali. Oke, kita balik lagi, kita kosongkan input username, kosongkan input password, lalu kita login. Nah, muncul pesannya. Kalau nggak bisa diklik, saya langsung save saja. Oke, test case ke dan password. Test case. Nah, di sini sudah lengkap semua test case-nya. Kita akan cek dulu satu persatu dari BBT terlebih dahulu. Ini langkah-langkahnya: open browser, navigate to URL websitenya, masukkan username, lalu klik input password, masukin password, button login, berandal. Sini sudah lengkap TC1 BBT. Kita lihat test case terlebih dahulu. Untuk test case 1 WBT itu menguji fungsi login bahwa semua kondisi valid. Kita melakukan login dengan kredensial yang valid yang sudah terdaftar. Sini menggunakan ini dan password ini. Lalu expected resultnya mengambilkan objek user berhasil login ke sistem. Lalu test case keduanya menguji fungsi login dengan memasukkan password yang tidak pernah ada di database atau
hash password yang tersimpan di database itu nggak sama dengan password yang dimasukkan. Nah, di sini masukkan username yang terdaftar lalu password yang salah. Expected result-nya menghasilkan 0 dan gagal login di sistem. Namun karena ini pengujian UI, nanti tidak menampilkan secara langsung bagaimana fungsi menolak dan mengabaikan 0, tapi bagaimana UI bereaksi terhadap input data yang diberikan. Nah, ini membagi fungsi login dengan memasukkan username yang tidak terdaftar dalam objek user atau username tidak pernah didaftarkan. Sini masukkan gendo 1.4.8. Expected result-nya menggunakan 0 dan gagal login ke sistem. Lalu keempat, menguji fungsi login dengan tidak memasukkan password empty, username-nya diisi lalu password dikosongkan, mengabaikan message box berisi pesan tidak boleh kosong. Begitu juga dengan test case kelima. Untuk test case BBT-nya sebenarnya kurang lebih sama dengan BBT. Ini seperti yang tadi kita sudah contohkan langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya akan langsung saja menjalankan atau mengeksekusi test case-nya. Saya akan mulai dari test case 1 BBT terlebih dahulu. Langsung di-run saja. Sini membuka browser, mengisi username, mengisi password, lalu login, lalu mengklik profil sebagai penanda sudah masuk ke beranda atau sudah berhasil login. Di sini statusnya pas, artinya tidak ada masalah, tidak error, tidak fail. Test step-nya berjalan dengan baik semua tanpa ada masalah. Berarti test case 1 WBT berhasil. Lalu kita lanjut ke test case kedua WBT. Kita jalankan saja. Nah, di sini statusnya pas untuk test case kedua. Di sini test step-nya seluruhnya dieksekusi berhasil. Open browser berhasil, navigate ke area berhasil, isi username berhasil tanpa masalah. Lalu masuk ke field password, diisi dengan password salah sesuai. Lalu klik login, lalu klik pesan username atau password salah. Nah, sekarang kita lanjut ke test case ketiga WBT. Sini tes case ketiga masukkan username yang tidak pernah terdaftar di sistem. Nah, sini statusnya pas tanpa ada masalah, berhasil. Sistem berhasil menahan pengguna yang masukkan username yang tidak pernah terdaftar. Step-stepnya juga berjalan dengan baik. Ketika dimasukkan username yang salah atau username yang tidak pernah terdaftar, sistem menampilkan pesan username atau password salah. Oke, artinya test case-nya berhasil dilaksanakan dan dengan status pas. Lalu lanjut ke test case keempat. Nah, untuk test case keempat itu memasukkan username terdaftar namun
tidak mengisi kolom password. Di sini statusnya pas untuk eksekusi otomatisnya. Di sini tesnya juga berjalan dengan lancar semuanya tanpa ada error. Masukkan username juga berjalan, lalu untuk passwordnya dikosongkan, lalu klik tombol login. Di sini tidak bisa terlihat ya, namun ketika dijalankan terlihat di sini penanda kalau field tidak boleh kosong muncul ketika mengosongkan salah satu field. Artinya tesnya berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke test case terakhir untuk WBT. Test case terakhir untuk WBT seharusnya tidak mengisi username dan password sama sekali, langsung menekan tombol login. Kita lihat bagaimana UI bereaksi. Nah, di sini sudah keluar hasilnya pas. Nah, di sini sama seperti tadi mengosongkan password, keluar tanda harus mengisi kolom atau field username. Nah, untuk test case WBT sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke test case black box. Kita langsung jalankan. Harusnya test case satu black box ini login dengan kredensial yang benar dan sudah terdaftar. Masukkan username dalam tujuan dan masukkan password yang benar untuk akun tersebut. Dijalankan. Duluan passwordnya, lalu klik login dan berhasil masuk ke halaman beranda sesuai role-nya. Nah, di sini statusnya pas, test step-nya juga tidak ada error, artinya semua test step dapat dijalankan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke test case selanjutnya. Kita test case kedua untuk black box. Sesudah itu pas mengisi dengan password yang salah. Oke, kita jalankan saja langsung. Nah, di sini tampilkan pesan username atau password salah. Untuk hasil dikatakannya, eksekusi otomatisnya keluar dengan hasil pas, testernya juga tidak ada masalah. Artinya test case sudah berhasil dijalankan otomatis dengan status pas. Lalu kita lanjut ke test case ketiga black box testing. Sini test case ketiga seharusnya mengisi username yang tidak pernah terdaftar dengan password yang sudah pernah terdaftar, tapi untuk akun yang lain. Nah, di sini keluar hasilnya itu pas untuk eksekusi otomatisnya. Test step-nya juga berhasil semua atau pas semua. Artinya sistem berhasil menahan ketika ada user yang menginput username yang tidak perlu terdaftar walaupun passwordnya sudah pernah terdaftar di akun lain. Nah, sekarang kita lanjut ke test case keempat. Nah, untuk test case keempat ini yaitu login dengan akun yang tidak pernah terdaftar sama sekali, baik username maupun password. Kita jalankan ke atas.
Sini tes eksekusi tes otomatisnya berhasil dengan status pas. Untuk tes stepnya juga tidak ada masalah, hanya sistem menahan user ketika memasukkan akun yang tidak valid. Oke, berhasil. Kita lanjut ke test case kelima untuk black box testing. Nah, untuk test case kelima ini seharusnya test stepnya adalah mengisi password namun tidak mengisi username namun tidak mengisi password. Nah, dilihat di sini hasil eksekusi tes otomatisnya. Statusnya pas, berhasil. Tes stepnya juga tidak ada masalah. Sistem berhasil menahan pengguna untuk tidak bisa dapat masuk ke sistem ketika tidak mengisi password. Oke, kita lanjut ke test case terakhir, yaitu test case ke-6. Test case ke-6 yaitu tadi tidak mengisi username dan password sama sekali. Kita tes. Ya, cukup singkat. Nah, berhasil di sini hasilnya pas dari eksekusi otomatisnya. Di sini tes stepnya juga tidak masalah. Dia menjalankan sesuai dengan recording yang saya lakukan tadi. Muncul pesan di sini, please fill in this field. Artinya harus diisi, tidak boleh kosong. Mungkin karena seluruh test case baik BBT maupun BBT saya sudah berhasil jalankan. Artinya seluruh test case berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Mungkin sekian untuk video tutorial terkait execution test otomatis. Semoga video tutorial ini dapat dipahami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.